Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Jara. Di sini aku bakal nyeritain tentang kisahku menjadi seorang acne fighter selama kurang lebih 5 tahun. I hope you guys like it. Sebelum aku mulai cerita, aku mau nunjukin dulu nih kondisi kulit aku yang saat ini. Seperti yang bisa kalian lihat, sebenarnya kondisi kulit aku sekarang pun belum bisa dibilang mulus. Jadi sebenarnya sampai hari ini pun aku tetap menjadi seorang acne fighter, terlebih terhadap bekasnya. Tapi aku bersyukur banget karena kondisi kulit aku udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Jadi waktu pertama kali aku punya jerawat itu waktu aku kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP, dimana saat pertama kali aku menstruasi. Aku inget banget jerawat pertama aku tuh di hidung, di sini, di tengah-tengah gitu. Terus aku tuh panik banget karena sebelum-sebelumnya aku tuh gak pernah jerawatan, terus aku gak ngerti yang namanya make up, gak ngerti yang namanya skincare. Bahkan dulu tuh aku gak pakai sabun cuci muka. Jadi dulu aku SMP-nya itu di boarding school atau di asrama. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman SMP aku yang nonton, dulu di keranjang mandi aku tuh nggak ada sama sekali yang namanya produk skincare. Sabun cuci muka aja aku nggak ada. Jadi dulu aku pakai sabun badan, separah itu. Karena aku panik banget, itu pertama kalinya aku punya jerawat dan langsung di hidung, di tengah-tengah sini. Jadi pada saat itu aku langsung muterin asrama nyari teman aku yang punya obat jerawat. Terus ketemulah salah satu teman aku. Kebetulan dia punya obat jerawat dari salah satu brand skincare terkenal juga. Kalau misalnya aku sebutin pasti kalian pada tahu juga. Karena aku panik dan lebay, jadinya langsunglah aku pakein si obat jerawat itu ke seluruh hidung. Jadi dari sini sampai sini semuanya aku pakein. Dan di saat itu kan aku lagi menstruasi, jadi aku nggak sholat. Nah itu aku pakein bener-bener dari sore sampai besok paginya. Bener-bener aku pakein di sini. Setelah mandi aku pakein lagi, pokoknya waktu mau tidur aku pakein lagi sampai besok paginya itu gak lepas-lepas. Terus keesokan paginya aku ngeliat nih jerawat aku kayak mau mateng gitu, ada kuning-kuningnya. Nah terus aku pikir kayak oh manjur nih obatnya. Terus aku pakai lagi tuh, besoknya masih sama, dipakai dari sore sampai besok paginya. Tapi besoknya jerawat aku tuh tetap gak sembuh-sembuh gitu. Di saat itu aku langsung mikir kayak, ih jangan-jangan gak cocok nih obat jerawatnya. Karena aku belum paham kalau misalnya jerawat itu ada prosesnya. Akhirnya aku balikin obat jerawat ke teman aku dan aku tuh gak pakai lagi. Tapi setelah itu ada kejadian aneh nih. Aku gak tahu itu karena obat jerawat atau bukan. Tapi setelah itu hidung aku tuh jadi merah. Segini tuh jadi merah gitu. Sampai dulu aku pernah dipanggil badut. Ini kayak gini fotonya kalian bisa lihat sendiri. Itu hidung aku tuh semerah itu. Mungkin kalau misalnya di kamera kalian kelihatan, tapi kalau di aslinya itu kelihatan semerah itu. Terus setelah itu aku nggak pakai obat jerawat lagi tuh. Tapi si jerawatnya tuh mulai menjalar ke daerah dahi ke sini. Terus aku makin panik dong karena sebelumnya kan aku nggak pernah jerawatan gitu. Terus aku juga gak punya sabun muka. Akhirnya aku ketemulah sama salah satu teman aku juga yang dia tuh jerawatan juga. Terus dia bilang, Jar pakai ini aja Jar. Dikasih Himalaya sabun mukanya katanya. Cobain aja dulu punya gue, kata dia gitu. Terus aku cobalah si Himalaya itu. Cuman mungkin karena saat itu jerawatnya termasuk jerawat hormon, jadi gak gampang gitu hilangnya. Dari situlah aku baru mengenal yang namanya face wash atau sabun cuci muka. Di situ aku sempat benar-benar bingung banget karena teman-teman aku tuh banyak banget yang nyaranin, Jar pakai ini aja Jar, Jar pakai ini aja Jar. Terus jadinya aku bingung kan. Nah saat itu aku memutuskan untuk pakai Clean and Clear. Nah akhirnya aku lulus, terus aku masuk ke SMA dengan keadaan kulit wajah yang sama, masih berjerawat di daerah dahi dan hidung. Dan juga masih jadi badut alias si red nose. Ini adalah kondisi kulit aku waktu pertama kali masuk SMA. Tapi lama-kelamaan jerawatnya tuh mulai menyebar ke pipi, ke sebelah sini. Kayak gini fotonya. Aku makin panik dong, makin gak pede untuk ke sekolah. Karena kan di waktu SMA sekolah aku tuh campur gitu cowok cewek. Yang biasanya aku SMP gak pernah ketemu cowok, terus tiba-tiba SMA aku ketemu cowok gitu kan langsung aduh kayaknya insecure banget kalau misalnya jerawatan.
Akhirnya aku bilang lah ke ibuku, kalau misalnya aku jerawatan, aku pengen dibeliin obat jerawat, aku pengen dibawa ke dokter gitu. Padahal ya masih segitu gitu jerawatannya, nggak yang parah banget sih. Terus karena emang ibu dan ayahku sibuk, dan mungkin ibu aku mikirnya masih kayak jerawat di sekitar hidung dan pipi sedikit doang, jadinya sama ibu aku dibeliin obat dari temennya yang kerja sebagai peracik obat di salah satu klinik kecantikan di Bandung. Akhirnya aku pakailah tuh obat. Jadi obat itu ada dua, segede gini. Itu ada krim siang dan krim malam. Yang krim malam itu warnanya putih dan baunya agak menyengat. Tapi kalau misalnya yang krim siang itu biasa aja dan berwarna coklat. Dua krim itu bekerja bagus banget di kulit aku. Jadi saat itu aku cuma pakai dua krim itu ditambah dengan facial wash. Akhirnya aku mendapatkanlah kondisi kulit yang seperti ini. Itu juga si hidung merahnya udah mulai memudar dan si jerawatnya juga udah mulai memudar, nggak ada bekasnya. Karena aku ngerasa kulitku udah mulus dan udah nggak kenapa-napa, akhirnya aku bilang ke ibuku untuk stop beli obat itu. Aku nggak mau pakai lagi karena aku udah sembuh gitu ngerasanya. Tapi ternyata beberapa hari setelah aku nggak pakai krim itu, ternyata jerawatnya muncul lagi. Terus aku mulai berpikir, ini apa ini ketergantungan gitu. Terus akhirnya karena aku panik lagi, aku nggak mau jerawatan lagi, akhirnya aku bilang ke ibuku untuk beli krim itu lagi. Setelah aku repurchase untuk yang kedua kalinya, nah di situ tuh aku baru ngerti yang namanya make up. Terus kan kalau misalnya pakai krim siangnya tuh muka aku tuh jadi oily banget ya. Terus aku tuh mau nutupin nih gimana caranya biar muka aku tuh nggak terlalu oily. Akhirnya aku pakai BB cream dari Wardah dan bedak dari Emina saat itu. Jadi kesalahan aku pada saat itu, aku belum mengenal yang namanya skincare. Jadi aku belum pakai yang namanya sunscreen. Terus aku belum tahu tuh kalau misalnya habis makeup terus dibersihin. Aku kira kayak cuci muka aja habis itu udah gitu. Jadi aku gak double cleansing gitu. Tapi alhamdulillahnya si kedua krim ini tetap bisa ngebalikin kondisi kulit aku kayak sebelumnya. Nah ini adalah kondisi kulit yang aku dapetin setelah aku repurchase 2 kali si krim itu. Lumayan kelihatan ya hasilnya, jadi aku udah nggak redness lagi, terus jerawat aku juga udah memudar. Setelah yang kedua kali dan aku ngerasa kulit aku udah mulus, akhirnya aku memutuskan untuk nggak mau pakai krim ini lagi karena takut ketergantungan ke depannya gitu. Akhirnya aku lepas lah, nggak pakai krim apa-apa lagi, tapi tetap pakai BB cream dan pakai bedak. Dan ternyata bener aja, setelah itu aku jerawatan lagi dan malah makin parah gitu. Terus di saat itu tante aku datang ke rumah, terus bilang nawarin, "Teh ini," kan aku dipanggilnya teteh kalau di rumah. "Teh ini ada obat jerawat, cepet ngilanginnya," katanya gitu. Terus tante aku juga nunjukin beberapa testimoni, terus aku ngeliat, wah iya setelah itu jadi glowing gitu. Sebenarnya obat jerawat ini tuh udah tenar banget ya kayaknya. Mungkin kalian juga tahu, cuman bodohnya aku di saat itu aku langsung percaya gitu. Bodohnya aku di saat itu aku langsung percaya gitu. Padahal itu tuh nggak ada BPOM, nggak ada halalnya. Jadi rangkaiannya tuh krim pagi, krim malam, toner, dan sabun cuci muka. Karena aku tergiur sama kata-kata tante aku yang bilang bahwa itu tuh bisa ngilangin jerawat dengan cepat, akhirnya aku pakai aja langsung. Dan ternyata setelah aku pakai, kulit aku malah jadi breakout parah. Jadi kayak gini foto-fotonya, malah nggak membaik. Terus aku jadi makin takut kan, sebenarnya ini tuh obat bener atau enggak gitu. Akhirnya di situ aku memutuskan untuk stop, gak pakai obat itu lagi. Terus karena aku udah takut, jadi aku cobain untuk pakai obat dari drugstore. Ini adalah kondisi kulit aku setelah nggak pakai apa-apa lagi, setelah breakout. Terus aku nggak pakai apa-apa lagi, terus aku mulai nyobain pakai obat dari drugstore. Disinilah mulai muncul kata-kata kayak, "Jar, cuci muka dong. Jar, lo gak pernah ngebersihin muka lo ya? Jar, pakai obat dong. Jar, usaha sembuhin dong. Jar, jijik banget ya muka lo." mungkin teman-teman acne fighter juga pernah ngerasain hal itu, pernah ngerasain berada di posisi itu. Jujur rasanya kesel sendiri, stres. Padahal mungkin kalian juga sama-sama tahu gitu, bahwa kita tuh udah usaha gitu. Kita juga pengen kulit yang normal, kulit yang mulus. Cuman keadaannya emang harus kayak gitu gitu. Di situ aku mulai ngerasa hopeless nih.
aku udah mulai takut nyoba-nyoba lagi karena takut makin breakout, karena kalian bisa lihat sendiri hasilnya tuh lebih parah gitu dari yang sebelumnya. Sampai akhirnya suatu hari ibu aku datang bawain obat satu kotak gitu, kayak bungkusannya sih kayak nggak meyakinkan gitu ya awalnya, aku bilang. Terus aku nanya, ini obat apaan bu, beli di mana? Terus kata ibu aku, beli di tukang jamu, sekalian waktu ibu aku beli jamu. Terus aku makin gak yakin dong, kayak apalagi di tukang jamu gitu, takutnya kan racikan sendiri atau kayak gimana gitu. Ternyata guys, itu tuh malah jadi life saver aku, kayak bener-bener penolong aku banget. Obatnya adalah Saripohachi. Ini kalian udah pada tahu juga ya sekarang. Dulu tuh aku nggak tahu itu. Sayang banget aku nggak bisa nunjukin ke kalian karena obatnya ada di kosan. Sekarang aku di rumah, jadi aku nggak bawa si Saripohachinya. Jadi kata si tukang jamunya, itu tuh obatnya harus dijadiin masker gitu. Jadi dia tuh bentuknya tuh kayak pil gitu. Jadi kayak bedak padat gitu, tapi bentuknya pil. Itu harus dihancur-hancurin, terus dikasih perasan jeruk lemon gitu, baru dipakein ke muka. Waktu pertama kali pakai, ya ampun itu rasanya gila banget. Mungkin kalian yang udah pernah pakai pernah juga ngerasain. Itu bener-bener kayak digigitin semut semuka-muka semuanya, kayak bener-bener gatel banget, pengen udahan, tapi harus nunggu sampai itu kering baru boleh dicuci. Nah terus udah tuh aku rutin pakai itu. Kayaknya seminggu tuh bisa 4 kali gitu, karena aku takut juga kalau misalnya seminggu 7 kali takutnya overdose gitu, malah bahaya. Alhamdulillah banget, thanks to ibu jamu dan Saripohachi, setelah itu jerawat aku kering dan gak tumbuh lagi. Jadi ya tumbuh sih, tapi kayak misalnya mau menstruasi doang gitu, atau kalau misalnya aku lagi stres doang. Tapi jerawat-jerawat yang banyak itu bener-bener hilang, kering gitu. Terus bersamaan dengan pemakaian Saripohachi juga, di situ aku ketemu sama mbak-mbak SPG dari Ines. Katanya dia bilang kalau kulit muka aku tuh gak bisa pakai yang satu step doang, jadi harus pakai yang 2 step, dikasih yang oil cleanser sama tonernya. Jadi aku mulai pakai Ines di saat itu. Jadi aku udah mulai pakai double cleansing, terus aku udah mulai pakai facial washnya dari Cetaphil, terus aku pakai maskernya aku pakai dari Saripohachi ini yang dilarutin sama air lemon. Terus aku juga udah pakai sunscreen gitu, aku udah mulai ngerti. Nah ini kondisi kulit aku setelah udah mulai sedikit membaik. Di saat itu setelah aku ngerasa jerawat udah kering, aku pakainya tuh waktu mau tidur aja. Jadi setiap hari waktu mau tidur nggak perlu dilarutin, jadi langsung aja kamu gerus si pil-pil kecil itu, langsung kamu totalin di tempat yang ada jerawatnya, terus didiemin sampai besok paginya. Terus alhamdulillah masalah jerawat udah selesai, muncul masalah baru, yaitu komedo. Aku juga gak tahu itu komedo aku tuh jadi tersumbat kayak gini fotonya. Itu kelihatan gak sih kalau muka aku tuh gerinjel-gerinjel gitu, udah gak jerawat, itu tuh komedo gitu. Nah aku gak tahu juga nih gimana caranya ngilangin komedo. Sampai akhirnya 2 kakak sepupu aku liburan ke rumah aku. Terus mereka datang dan tahu apa yang mereka lakukan. Jadi salah satu kakak sepupu aku nih dulu cita-citanya tuh mau jadi dokter kulit. Jadi dia mulailah mempraktekkan hal-hal yang dia pelajari dari YouTube dan dia baca ke aku. Saat itu yang 2 kakak sepupuku lakukan adalah mencetin si pori-pori aku pakai 2 cotton bud. Jadi 1 cotton bud di sini dan 1 cotton bud di sini. Terus dipencetin ke komedo-komedonya dan keluar yang putih-putih itu loh, yang kayak suka kalian lihat di YouTube. Itu bener-bener disgusting banget. Aku nggak tahu itu sebanyak apa. Pokoknya aku di treatment selama 3 hari. Setelah itu aku juga, setelah dipencet-pencet, aku juga disuruh pakein es ke wajah biar pori-porinya tuh gak kebuka. Di situ mulailah kakak sepupu aku bilang bahwa lebih baik pakai bahan-bahan alami aja, jadi DIY masker sendiri gitu. Nah akhirnya aku turutin tuh semuanya. Tapi bener, alhamdulillah setelah itu wajah aku jadi lebih mulus lagi gitu. Jadi waktu cuci muka udah gak keras lagi gerinjel-gerinjelnya. Thanks to Nisa dan Nanda. Tapi ya yang namanya ada yang keluar dari wajah kita pasti ada bekasnya. Nah bekasnya adalah pori-pori. Jadi setelah masalah jerawat selesai, masalah komedo selesai, muncullah masalah pori-pori besar yang sebenarnya masih ada sampai
Sekarang situ juga aku udah mulai DIY masker sendiri dari bahan-bahan alami. Mungkin itu bisa aku bahas di video selanjutnya biar lebih spesifik juga. Aku lulus SMA tahun 2018 dan di situ aku udah mulai mengenal yang namanya skincare. Lalu aku pakailah si skincare tersebut. Tapi waktu itu belum yang terlalu gimana-gimana sih, baru pakai yang sabun cuci muka, terus pakai toner, sama pakai pelembab, sama sunscreen gitu. Nah, itu sih yang masih aku lakuin sampai sekarang juga. Masih pakai skincare dan bahan-bahan alami. Dan alhamdulillah hasilnya kayak gini. Perjuangan aku juga belum selesai karena jerawatnya masih suka muncul kadang-kadang, kayak yang bisa kalian lihat juga. Tapi seperti yang udah aku bilang tadi di awal, bahwa aku bersyukur banget kulit aku udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini pesan aku untuk teman-teman yang sama-sama acne fighter. Yang pertama, jangan gampang terbuai sama janji-janji manis, produk gak jelas yang bisa ngejanjiin muka mulus instan. Karena gak ada yang instan guys di dunia ini. Karena mie instan aja yang jelas-jelas udah instan gitu tulisannya, tetap harus dimasak dulu gitu. Dan aku percaya hasil gak akan mengkhianati usaha. Jadi nikmatin aja prosesnya. Karena kalau misalnya masalah jerawat kan itu emang cocok-cocokan ya. Terus yang kedua, jerawat itu normal guys. It's okay kalau punya jerawat. Itu bukan aib. Itu bukan sesuatu yang harus kalian sembunyiin. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian itu rendah cuman karena jerawat. Jangan guys. Karena jerawat itu normal. Mungkin hampir semua orang pernah mengalami yang namanya jerawat gitu. Terus yang ketiga, aku mau ucapin makasih untuk kalian yang masih berjuang dan gak menyerah untuk merawat kulit wajah kalian atau diri kalian. Kalian hebat, jangan pernah berhenti, karena suatu saat kita pasti akan ketemu hasil yang kita inginkan. Tetap semangat, semoga aku, kamu, dan kita semua bisa cepat sembuh. Sekian aja guys video sharing aku mengenai pengalaman aku menjadi seorang acne fighter. Semoga kalian suka dan tetap semangat. Pokoknya semangat guys, kalian gak sendiri. Thank you for watching. Bye bye.